Shalom saudara-saudara sekalian, kita bertemu kembali dalam program Biro LG, Bimbingan Rohani. Saya akan membimbing saudara-saudara secara rohani untuk bisa lepas dari dosa. Dan ini adalah bagian saya percaya saudara-saudara kalau mengikuti program ini dari pertama, saudara benar-benar akan lepas dari dosa itu. Apakah saudara percaya hal ini? Ya, makanya saya setia untuk menyiarkan, menyampaikan berita ini. Biro ini diadakan supaya saudara-saudara yang terikat di dalam dosa atau di dalam kuasa kegelapan bisa dilepaskan. Saya membimbing saudara untuk 20 menit ke depan. Apakah saudara-saudara sudah merasakan pertolongan Tuhan, kasih Tuhan melalui program ini? Ya, kali ini adalah bagian yang ke-10 tentunya. Saya harap ini adalah bagian yang terakhir. Meskipun biasanya ada 12 kali akan dibuat, tapi sampai ke-10 ini saya akan ganti topiknya menjadi yang lain. Nah, untuk kali ini saya akan mengajak saudara bagaimana supaya kita lepas dari dosa, ya. Saya ajak saudara untuk membuka Alkitab dari 1 Petrus pasal yang kedua. Ya, 1 Petrus pasal yang kedua. Tentunya kita rindu semua orang yang mengaku percaya Kristen itu bisa lepas dari dosa. Nah, namun jikalau kita sampai hari ini belum lepas juga, letaknya di mana itu ya? Kesalahannya di mana itu? Karena firman Tuhan menjanjikan kelepasan itu. Dan Tuhan menggenapkannya melalui kehidupan iman kita. Mari kita lihat 1 Petrus 2 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-3 saja, ya. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Ya. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Nah, di dalam bagian ini Petrus mengatakan bahwa kalau kita melepas dari dosa itu dan bisa menikmati yang murni dan rohani, yaitu kasih Tuhan, kita bisa bertumbuh dan kita benar-benar yakin akan keselamatan kita. Ada satu rahasia besar di sini, yaitu dikatakan buanglah segala kejahatan. Ya. Saudara-saudara sudah dikasihi Tuhan, saudara dibenarkan, saudara diampuni, bahkan saudara sendiri diberikan kehidupan yang kekal, diberikan rohnya, hati yang baru, dan juga diciptakan baru menjadi anak-anak Allah, menjadi suatu hal yang berbeda dari dunia masa lalu. Namun jika saudara nggak mau membuang segala kejahatan itu, segala tipu muslihat, ya, segala macam kemunafikan, kedengkian, atau saya singkat menjadi itu dosa. Kalau saudara nggak mau buang itu dosa, saudara nggak akan bisa lepas dari dosa itu. Betah ada dalam dosa itu yang nggak bisa. Buanglah di sini adalah harus dengan aktif kita membuang itu. Jadi jangan tunggu lama-lama, ya segera buang. Nah, ini bagian yang ke-10, tentunya setelah Tuhan berikan pertolongan, Tuhan sudah lakukan bagian Tuhan, ya. Ini ada satu bagian kita, yaitu kita harus membuang dosa itu. Bagaimana? Sudahkah saudara membuang dosa-dosa saudara, kejahatan saudara? Kalau saudara diberikan baju baru,
dan baju itu sangat mahal, dan baju itu sangat cantik, lalu disuruh untuk dikenakan, dipakai begitu. Apakah saudara mau memakainya? Mau? Ya, kalau mau tentu apa yang saudara lakukan? Ya, saudara harus melepaskan pakaian yang lama itu. Harus menanggalkannya. Nggak bisa dipakai sudah dalam. Kalau saudara pakai bagian baju yang lama di bagian dalam, maka saudara nggak bisa menikmati baju baru yang cantik itu. Saudara harus lepaskan, tanggalkan, buang. Nah, ini satu rahasia kehidupan rohani. Kalau kita mau lepas dari dosa itu, baju lama kita sudah berlalu, lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita harus rela membuang itu. Apa rupanya kejahatan saudara? Ada rupanya kemunafikan saudara? Apakah saudara seorang penipu? Apakah saudara-saudara ada sering memfitnah orang? Atau iri, dengki begitu? Biarkan itu tumbuh dalam hati saudara dan saudara nggak mau membuangnya, saudara nggak akan bisa lepas dari dosa itu. Oke? Ini yang pertama. Sebuah solusi bisa lepas dari dosa itu. Karena kita sudah kenal itu dosa, kita sudah tahu itu dosa. Kita sudah tahu hal yang murni dan yang rohani. Kalau sudah tahu yang murni dan rohani, sudah pasti kita nggak mau yang palsu. Pasti kita nggak mau hal-hal duniawi. Sudah dapatkan surga, masih mau kita dalam dosa? Pasti nggak mau dong. Saudara sudah dapat uang 100.000, masa uang 1.000 rupiah dipertahankan mati-matian? Nggak perlu. Harus buang, relakan, tanggalkan itu. Yang kedua, saya mau ajak saudara untuk bisa lepas dari dosa itu. Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga. Nanti juga kita akan temukan ada kata yang sama dengan 1 Petrus 2 ini tadi. Kolose pasal yang 3 ayat yang ke-5. Saya bacakan ya. Karena itu matikanlah dalam segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Karena itu matikanlah dalam dirimu. Kalau dalam diri saudara, ya pasti saudara lah yang berhak. Saya sebagai hamba Tuhan nggak punya hak atas diri saudara. Tuhan juga sebenarnya dia nggak mau semena-mena terhadap saudara. Tapi Tuhan minta saudara sendiri akan menyelesaikan masalah saudara. Itulah. Maka Tuhan katakan matikanlah dalam dirimu. Apa itu? Segala sesuatu yang duniawi, yang dosa begitu ya, harus dimatikan. Mengapa dimatikan? Kok bisa dimatikan? Ya bisa, sudah diberikan Tuhan kuasa. Kok dimatikan? Ya kalau dia hidup di situ, dia akan mengganggu kita, dia akan mempengaruhi kita dan bisa menguasai kita lagi. Kalau kita matikan dia nggak punya kuasa, kita bisa lepas. Pernahkah saudara matikan dalam diri saudara segala hal yang duniawi? Atau saudara masih senang menikmatinya? Malah saudara berikan makanan untuk duniawi ini. Kita suka bersenang-senang dengan orang-orang dunia ini. Kita mencari pakaian yang mahal-mahal, kita beli handphone yang mahal-mahal, kita asik berselfie ria, ya kita nonton di bioskop menikmatinya dengan sukacita. Kita pergi refreshing kemana-mana. Wah, saudara-saudara, ini namanya kita tidak mau mematikan segala dunia. Ingat suatu saat kita akan dikuasainya. Kita akan
dipengaruhinya. Saudara mau lepas dari dosa? Ya saudara harus matikan. Ini yang Tuhan katakan. Kok bisa kita matikan? Ya bisa. Kita diberikan Tuhan kuasa itu loh. Saudara dan saya diberikan Tuhan hati yang baru. Roh yang baru itu. Yang sanggup mengalahkan segala pencobaan, segala dosa. Hanya karena di dalam diri saudara, ya hanya saudara yang diberikan Tuhan hak untuk mengaturnya. Mau nggak saudara untuk lepas dari dosa itu? Mau nggak saudara mematikannya? Kalau mau, ya pasti saudara akan lepas dari dosa itu. Gampang kan? Ingat waktu kita mematikan atau membuang dosa itu, Tuhan selalu beserta kita. Tuhan selalu menolong kita. Tuhan nggak pernah biarkan kita sendirian. Tuhan nggak pernah biarkan kita kalah. Saudara ingin lepas dari dosa itu kan? Coba lihat ayat berikutnya. Saya ulangi. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Sama dengan yang dikatakan Petrus, buanglah. Paulus dan Petrus adalah seorang yang percaya Tuhan. Mereka juga awalnya adalah seorang yang ganas, seorang yang keras kepala. Tapi mereka bisa menjadi seorang hamba Tuhan yang berhasil lepas dari dosa itu. Sehingga mereka memberikan nasihat ini. Buanglah semuanya ini. Jadi kalau kita mau lepas dari dosa itu, Tuhan mau kita membuangnya atau mematikan. Saudara mau? Saya percaya saudara akan lepas dari dosa itu. Nggak usah tunggu orang lain, nggak usah tunggu masalah yang baru lagi muncul. Segera. Kalau kita biarkan dia hidup di situ, kalau kita biarkan dia di dalam diri kita, ia akan mengganggu kita, mencobai kita, akhirnya kita berbuat dosa lagi. Ya, saya harap melalui bimbingan rohani ini saudara-saudara tertolong, ya saudara bisa menikmati hidup sebagai anak Tuhan, sebagai ciptaan Tuhan yang baru. Kenakanlah yang baru itu, jangan sia-siakan. Kalau saudara ada baju baru ya dipakailah, jangan simpan di lemari, nanti saudara nggak bisa menikmatinya. Ya setelah baju itu menjadi busuk, saudara mau pakai. Nah ini kesalahan kita. Makanya kita nggak pernah menikmati hidup sebagai anak Tuhan. Padahal Tuhan mau kita hidup seperti yang Tuhan inginkan, menikmati hidup ini. Tapi kalau kita belum lepas dari dosa itu, sulit kita untuk menikmati. Saya mau tambahkan sampai ayat 10. Tetapi sekarang ayat 8, buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya. Saudara, kita harus menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru. Sampai kita betul-betul sama dengan gambar kalinya itu. Kalau kita mengenal Yesus itu Allah begitu kudus. Kalau kita mau bersekutu dengan Dia, pasti kita senang untuk hidup kudus. Pasti kita nggak berani sembarangan datang kepadanya. Itu sebabnya kita harus berusaha hari ini untuk lepas dari dosa itu. Tuhan sendiri menolong kita, Tuhan sendiri memberikan kuasa kepada kita. Dan hari ini Dia mau kita untuk menanggalkan
untuk membuang dosa itu. Tuhan mau kita mematikan semua dosa itu, kejahatan ini. Dosa apa saudara belum buang hari ini? Dosa apa yang belum saudara matikan hari ini? Ingat, satu titik dosa aja membuat saudara nggak bisa menikmati hidup ini. Padahal saudara kenal siapa Allah saudara. Kita kenal siapa Tuhan Yesus itu, ya sudah mati di kayu salib untuk mengampuni kita, untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita, supaya kita bisa hidup kudus baginya, supaya kita bisa lepas dari dosa itu, supaya kita bisa serupa dengan gambar pencipta kita. Mari saya ajak saudara untuk datang kepada Yesus dan berdoa. Katakan, Tuhan, hari ini aku mau lepas dari dosa ini. Aku mau lepas dari dosaku ini, Tuhan. Aku mau hari ini atas pertolongan Tuhan untuk membuang dosa ini, untuk mematikannya. Mungkin dalam hatiku ada amarah. Mungkin dalam hatiku ada kedengkian, kejahatan. Saudara-saudara, hari ini pun Tuhan mau ampuni. Tuhan mau tolong kita. Atau ada kata-kata kotor selalu terungkap dalam mulut kita ini. Firman Tuhan katakan, buanglah itu, lepaskanlah itu, matikanlah itu. Ya, hal-hal yang duniawi ini tidak pernah membawa kita bertumbuh, tidak pernah membawa kita kepada pengenalan akan Tuhan, nggak pernah membawa kita kepada kesempurnaan seperti gambar kali ini. Ya, mari saya ajak saudara untuk datang kepada Tuhan, berdoa dalam hati, katakan sama Tuhan, Tuhan, hari ini aku mau lepas dari dosa itu. Aku mau membuangnya. Aku mau mematikannya. Aku mau hidup seperti gambar Tuhan. Aku mau hidup seperti Tuhan. Tuhan, tolonglah aku. Jikalau saudara katakan demikian, saya berdoa untuk saudara. Tuhan akan memberikan pertolongan itu sehingga saudara benar-benar lepas dari dosa itu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena ada anak-anak Tuhan mau benar-benar lepas dari dosa itu. Jikalau hari ini mereka datang kepadamu dan mereka mau mengakui dosa mereka dan mereka mau membuangnya, mematikannya, dan mereka mau mengenakan hidup yang baru sebagai ciptaan yang baru itu. Mereka mau hidup memuliakan Tuhan, ingin menyerupai gambar Tuhan sendiri. Hamba-Mu ini berdoa, Tuhan tolonglah siapapun mereka yang merindukan hal ini, genapkanlah itu Tuhan. Tunjukkanlah bahwa orang itu bisa lepas dari dosa dan orang itu bisa menikmati hidupnya mulai hari ini, menikmati hidupnya bersama dengan Tuhan karena dia bisa lepas dari dosa itu. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu yang kudus kiranya meneruskan pelayanan ini. Tuhan yang akan membawa seluruh anak-anak Tuhan yang rindu lepas dari dosa itu untuk memuliakan Tuhan, menjadikan mereka bertumbuh, menjadikan mereka melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, terima kasih sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.